Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai minasan, konnichiwa. Hai, doste konnichiwa. Kenapa sensei memberi salam konnichiwa? Ya, karena imawa gogo nichi desu. Hari ini jam 2 siang. Hai, minasan o genki desu ka? Hai sensei mo kage sama de genki de. Sensei alhamdulillah juga sehat walafiat. Semoga kalian pun pada saat menonton video pembelajaran ini sehat walafiat ya. Amin amin ya robbal alamin. Hai minasan, seperti biasa pertanyaan sensei. Kyou wa nangatsu nichi desu ka? Hai, kyou wa nangatsu nichi desu ka? Hai, coba karenda o mite kudasai. Kyou wa 8月8日です。Kyou wa 8月8日です。Hari ini tanggal 8 Agustus. Betul sekali, pada saat sensei membuat video ini tanggalnya 8 Agustus. Minasan do desu ka? Minasan bagaimana pada saat menonton video pembelajaran ini? Kyou wa nangatsu nichi desu ka? Tanggal berapa? Bulan berapa? Hai, arigatou gozaimashita, kotaimashita. Terima kasih ya yang sudah menjawabnya. Oke, hajimemashou, kita mulai ya. Minasan, sekarang kita masuk bab 10, Daijuka. Bab 10. Wadai wa nan desu ka? Apa judulnya? Kita baca yuk. Hoki wa tana no yoko desu. Moichido yonde kudasai. Hoki wa tana no yoko desu. Hai, jadi judul bab 10 adalah Hoki wa tana no yoko desu. Apa itu hoki, tana, yoko? Oke, kita akan mempelajari slide berikutnya. Ya, simak baik-baik ya minasan. Mite kangaimashou. Mari kita diskusi ya, berpikir dulu. Di sini ada dua gambar. Ya, gambar sebelah kiri ini seperti gambar lemari ya. Lemari juga ini ada tempat sampah. Nah, gambar sebelah kanan juga lemari. Sini sepertinya ada helmet, terus ada peta, kursi dan meja. Oke. Jika lihat lemari jenis seperti ini ada di mana ya? Yang sebelah kanan lemari seperti ini juga ada di mana ya? Ya, kalau dilihat dari petanya, ini sepertinya peta Indonesia. Bisa kita simpulkan ini mungkin ada di Indonesia, sedangkan yang di sini ada di Jepang. Oke. Apa sih dua maksud gambar ini? Oke, kita perhatikan, simak dengan baik, akan saya bacakan. Gambar di sebelah kiri adalah gambar kelas di Jepang. Betul ya, ini adalah kelas, keadaan kelas di Jepang. Coba diskusikan dengan temanmu apa perbedaan dengan kelas di Indonesia. Apa perbedaan dengan kelas di Indonesia? Berarti ini kelas Indonesia. Apa perbedaannya ya? Kemudian, apakah benda-benda di kelas dan letaknya berbeda antara satu kelas dengan kelas lainnya? Oke, misalkan ini kelas kamu. Bagaimana dengan kelas sebelahnya? Kelas lainnya? Apakah sama ataukah berbeda letak benda-bendanya? Kemudian, benda apa saja yang ada di kelasmu? Ya, seperti ini ada lemari, ada helmet, ada kursi, ada meja, ada peta. Di manakah benda-benda tersebut diletakkan? Di mana? Bagaimana dengan kelasmu? Apakah sama peletakan lemarinya? Terus kemudian, apakah benda tersebut selalu ada di tempat yang sama? Nah, apakah ini selalu ada di tempat yang sama? Apakah selalu ada helmet di sini? Apakah selalu ada peta di sini? Seperti itu ya. Ini sekali lagi ini keadaan kelas yang ada di Indonesia, yang sebelah kiri adalah keadaan kelas yang ada di Jepang. Ya, silakan kalian pikirkan, lalu boleh tuliskan pendapatmu ya. Berikutnya,
Hai, di sini ada tulisan. Kita baca yuk. Yomimashou. Kyōshitsu ni chizu ga arimasu. Moichido. Kyōshitsu ni chizu ga arimasu. Di kelas kita ada banyak barang ya. Ada barang apa saja? Oke, lanjut. Kite imashou ichi. Mari kita dengarkan lalu ucapkan. Nah, ada apa saja di kelas kita? Contoh, di sini ada lemari, ada peta, ada papan tulis. Ada biasanya papan tulis sekarang tuh di kelas sudah putih ya. Yang masih hitam mungkin kelas-kelas SD ya mungkin ya. Terus ada sapu, ada tempat sampah. Ada apa nih yang sudah memakai benda ini pasti tahu, proyektor ya. Ada kursi, ada meja. Ini ada vas bunga, ada jam. Bagaimana kondisi kelas kamu? Apakah sama barang-barang ini ada di kelas kamu dan apakah sama juga peletakannya ada di kelas kamu? Oke. Ini kurang lebih sebagian besar barang-barang ini ada di setiap kelas. Nah, sudah kita samakan persepsi sesuai dengan gambar. Bagaimana penyebutannya dalam bahasa Jepang? Mari kita dengarkan sama-sama yuk. Kite kudasai. Ichi, tana. Tana desu. Tana ga arimasu. 2. 地図。地図です。地図があります。3. 黒板。黒板です。黒板があります。4. ほうき。ほうきです。ほうきがあります。5. ゴミ箱。ゴミ箱です。ゴミ箱があります。6. プロジェクター。プロジェクターです。プロジェクターがあります。7. 椅子。椅子です。椅子があります。8. 机。机です。机があります。9. 花瓶。花瓶です。花瓶があります。10. 時計。時計です。時計があります。 Oke, minasan. Kikimashita ne, sudah mendengarkan ya. Yuk kita konfirmasi. Tadi nomor 1 ichiban, kita sebut lemari. Nihongo de bahasa Jepangnya tana. Nibang kita sebut dengan peta. Nihongo de chizu. Sanbang kita sebut dengan papan tulis kapur atau papan tulis hitam ya, yang bagian sini, yang atas. Kalau yang bawah papan tulis putih atau papan tulis spidol ya. Nihongo de bahasa Jepangnya kokubang. Hai. 4 yongbang ini sapu. Nihongo de hoki. Gobang ini kita sebut tempat sampah. Nihongo de gomibako. Rokubang kita sebut proyektor. Nihongo de projekuta.
Nanabang kita sebut kursi. Nihongo de isu. Hachibang kita sebut meja. Nihongo de tsukue. Kyubang kita sebut kabing. Nihongo de kabing kita sebut vas bunga ya, vas bunga. Jubang kita sebut jam. Nihongo de toke. Oke, banyak ya, ada 10 benda yang sebagian besar ada di kelas masing-masing. Nah, yang belum kesebut itu apa di sini ya? Ya, foto ya. Nanti bisa kalian cari foto gambar burung Garuda, gambar presiden dan wakil presiden. Apa bahasa Jepangnya foto? Bisa kalian cari untuk menambah kosakata. Ya, sekali lagi, lemari itu tanah, peta itu chizu, papan tulis kapur itu kokubang, sapu itu hoki, gomi bako itu tempat sampah, proyektor itu projekuta, kursi itu isu, meja itu sukue, vas bunga itu kabing, jam itu adalah toke. Bisa? Hai, sudah mendengarkan, berarti kita mengucapkan sekarang imasyo ya. Dengarkan lalu kalian ikuti. Siap? Hai, hajime mosyo, minasan kite kudasai. 1、棚、棚です。棚があります。2、地図、地図です。地図があります。3、黒板、黒板です。黒板があります。4、ほうき、ほうきです。ほうきがあります。5、ゴミ箱、ゴミ箱です。ゴミ箱があります。6、プロジェクター、プロジェクターです。プロジェクターがあります。7、椅子、椅子です。椅子があります。8、机、机です。机があります。9、花瓶、花瓶です。花瓶があります。10、時計、時計です。時計があります。 Oke, bisa ya. Kita latihan yuk, minasang, rinsu shimasho. Oke, sensei akan menyebutkan nomornya. Masih ingat ya? 1 ichibang, 2 nibang, 3 sanbang, 4 yongbang, 5 gobang, 6 rokubang, 7 nanabang, 8 hachibang, 9 kyubang, 10 jubang. Nah, kalian menyebutkan kosakatanya. Siap? Hajime masyo. Yang pertama sensei sebutkan ini berurutan. Oke ya, peraturannya masih berurutan. Siap. Hajime masyo. Ichibang, nibang, sanbang, yongbang, gobang, rokubang, nanabang, hachibang, kyubang, jubang. Oke, bisa ya. Sekarang peraturannya diacak, bara-bara ya, random. Minasang dengarkan nomor yang akan saya sebutkan, tapi diacak. Kalau tadi penjumbang berurutan. Siap? Hai, hajime masyo. Hachibang, yongbang,
Ni bang, Roku bang, Ju bang, Ichi bang, Go bang, San bang, Q bang, Nana bang. Hai, bisa ya? Oke. Sekarang Sensei akan menyebutkan dalam bahasa Indonesia, kamu menyebutkan dalam bahasa Jepangnya. Bisa ya? Hajimemashou. Oh ya, peraturannya random, bara-bara ya. Diacak. Hajimemashou. Tempat sampah. Jam. Peta. Kursi. Sapu. Lemari. Proyektor. Vas bunga. Papan tulis hitam. Hai, saigo. Yang terakhir, papan tulis kapur. Oke, minasan arigatou gozaimasu. Oke, berikutnya. Minasan di sini ada kite imashou, masih kite imashou ya. Nan desu ka kore wa? Ini apa ya? Kore wa nan desu ka? Hai, kore wa chizu desu. Ini adalah peta. Minasan, tadi ada kalimat chizu. Chizu desu, chizu ga arimasu. Jadi kalimat ini yang tadi di kite imashou ichi yang sudah Sensei perdengarkan. Ya kan? Tadi yang disebutkan itu ada 3 kalimat. Chizu, chizu desu, dan chizu ga arimasu. Oke, bisa dipahami ya. Segi berikutnya. Nihongo de imashou. Mari kita sebutkan dalam bahasa Jepang. Ichibang, wadah untuk meletakkan bunga pajangan. Nan desu ka? Nihongo de nan desu ka? Nibang, benda untuk menunjukkan letak benua atau negara. Nihongo de nan desu ka? Sanbang, benda yang digunakan saat membersihkan kelas. Nihongo de nan desu ka? Yongbang, benda yang digunakan saat belajar. Nihongo de nan desu ka? Gobang, benda yang ada di bagian belakang kelas. Nihongo de nan desu ka? Rokubang, dari benda 1 sampai 9 di halaman sebelumnya, benda yang tidak ada di kelasmu. Nan desu ka? Hai. Nah, ini silakan Nihongo de ite kudasai. Sebutkan, ucapkan dalam bahasa Jepangnya. Oke. Segi berikutnya. Yomimashou. Apakah benda-benda ini ada di kelasmu? Baca dan beri tanda centang. Jadi yomimashou ini adalah bagian untuk membaca. Dilihat dari gambar, lembar kerja 1 ada di bab 10, ada di halaman 129. Silakan dibuka bukunya, buka halaman 129, ada lembar kerja 1. Ya, di sini bagian ini adalah membaca. Kalian membaca benda-benda yang ada di dalam tabel. Ya, nomor 1 ichi, ni, sang, yong, go, roku, nana, hachi. Jadi ada 8 benda yang kalian survei. Observasi, ada atau tidak ada? Ada atau tidak ada? Jadi silahkan dibaca. Benda-benda ini kalian centang. Diingat-ingat di kelas kalian ada atau tidak 8 barang ini. Ya, sekalian memperlancar bacaan huruf hiragana dan katakana kalian. Segi berikutnya. Judulnya. Kyoshitsu ni nani ga arimasu ka? Moichido. Kyoshitsu ni nani ga arimasu ka? Apabila ditanyakan mengenai keberadaan barang di kelas, dapatkah kamu menjawabnya? Oke, nani ga arimasu ka? Jadi ini bentuk pertanyaan ya. Nani ga arimasu ka? Kikimashou ichi, dengarkan.
bagian mendengarkan. Dengarkan percakapan mengenai pengecekan perlengkapan kelas dan isi tabel berikut ini. Jadi ini adalah lembar kerja 2. Di buku kalian ada di halaman 130. Silakan dibuka buku Nihongo kira-kira yang jilid 1 warna merah. Ada di halaman 130 bagian bab 10. Jadi lembar kerja 2 ini kalian mencari tahu ya, mengecek perlengkapan kelas. Di sini yang sudah terjawab adalah nomor Ichibang, nomor 1. Jawabannya D dan F. D dan F. Hai. Kita lihat ini D, yang F-nya ada di sini. Berarti hoki dan gomibako. Bagaimana dengan nomor 2, 3 dan 4? Coba kita identifikasi dahulu. Huruf A-nya kursi ya. Huruf B-nya lemari. C-nya vas bunga. D-nya sapu. E-nya papan tulis kapur. F-nya tempat sampah. G-nya meja. Yang terakhir H adalah peta. Ya, jadi kalian dengarkan, tulis hanya optionnya. Jadi contoh di sini huruf option D dan F. Bisa dipahami ya, minasang. Kita mulai yuk. Hajime mashou. Contoh nomor 1. アミさん、教室に何がありますか？ほうきとゴミ箱があります。ほうきとゴミ箱ですね。はい。Hai. Seperti nomor 1 tadi yang disebutkan hoki dan gomibako, berarti ditulis D dan F. Ya, sekarang Sugi. Ini Bang, nomor 2, kite kudasai. ベビさん、教室に何がありますか？机があります。椅子があります。黒板もあります。そうですか。Hai, ada 3 benda yang disebutkan ya. Moichido, kite kudasai, dan dengarkan sekali lagi. 2. ベビさん、教室に何がありますか？机があります。椅子があります。黒板もあります。そうですか。 Oke. Sugi, berikutnya Sanbang, nomor 3, kite kudasai. 3. ちかさん、教室に何がありますか？黒板と地図と棚があります。そうですか。 Moichido minasang, kite kudasai. 3. ちかさん、教室に何がありますか？黒板と地図と棚があります。そうですか。 Oke. Yongbang, kite kudasai, nomor 4. 4. デビさん、教室に何がありますか？ゴミ箱と花瓶があります。そうですか。プロジェクターもありますか？あ、はい。プロジェクターもありますよ。 Oke, kite kudasai, minasang, moichido. 4. デビさん、教室に何がありますか？ゴミ箱と花瓶があります。そうですか。プロジェクターもありますか？あ、はい。プロジェクターもありますよ。
Oke, dapat ya jawaban dari nomor 2, 3, dan 4. Silahkan yang ketinggalan bisa ulang ya, di flashback gitu ya. Hai, segi berikutnya. Hanashimashou ichi. Hanashimashou ichi ini ada di halaman 131 ya. 131 Hanashimashou ichi. Oke, kita dengarkan percakapan berikut ini. Nita-san, 教室に何がありますか？ゴミ箱とほうきがあります。もう一度聞いてください。ニタさん、教室に何がありますか？ゴミ箱とほうきがあります。Oke, coba yuk kita telusuri kalimat apa yang diucapkan dalam Hanashimashou ichi. Yang pertama dia bilang, Nita-san, kyositsu ni nani ga arimasu ka? Gomi bako to hoki ga arimasu. Moichido kite kudasai. Nita-san, kyositsu ni nani ga arimasu ka? Gomi bako to hoki ga arimasu. Oke, coba kita identifikasi dulu, persamakan persepsi kita dalam percakapan ini ya. Dia bilang, Nita-san, kyositsu ni nani ga arimasu ka? Jelas ini adalah pertanyaan karena ada ka. Dan juga ada kata nani. Kalau ada kata nani, artinya ini kalimat tanya. Dan jelas juga di sini ada partikel ka yang menandai kalimat tanya. Kyositsu, jelas ini apa ya? Ruangan apa? Ya, ini ruangan kelas. Jadi di kelas ada apa ya? Dia bilang gitu. Dia bertanya, di kelas ada apa saja? Dijawab, gomi bako to hoki ga arimasu. Gomi bako to hoki ga arimasu. Oke, kita pahami dulu gomi bako apa tadi? Ya, kotak sampah. Hoki apa tadi? Ya, ini adalah sapu. Ga arimasu. Ga arimasu adalah kalimat untuk menginformasikan keberadaan benda. Jadi bisa kita padankan dengan ada sapu, to-nya bisa kita padankan dengan kata penghubung dan, ada sapu, dan gomi bako tempat sampah, kotak sampah. Jadi seperti itu kurang lebih ya. Dan makanya tadi di awal sudah disebutkan dengan pakai ga arimasu, karena kita ingin membicarakan keberadaan benda-benda yang ada di dalam kelas. Oke. Nah, tadi juga di dalam percakapan di lembar kerja 2 ada kalimat mo. Contoh di sini tokei mo arimasu. Tokei mo arimasu. Apa tokei? Ya, tokei itu jam. Arimasu masih dengan artinya ada. Berarti ada jam. Nah, tapi dia berbeda penyebutannya, artinya ini kelanjutannya. Bisa kita padankan seperti, oh ada juga loh jam, kurang lebih seperti itu padanannya. Jadi ditanya sama seseorang, ada apa aja sih di kelas Nita? Dijawab, ada sapu dan kotak sampah. Terus dilanjutkan lagi, mungkin dia lupa, dia bilang, ada juga loh jam. Seperti itu kurang lebih padanannya. Bisa dipahami ya. Jadi ini percakapan untuk menanyakan dan menjawab keberadaan benda-benda yang ada di dalam kelas. Oke, kita dengarkan lagi percakapannya. Kite kudasai minasan. Nita-san, 教室に何ニタさん、教室に何がありますか？ゴミ箱とほうきがあります。 Oke ya. Yuk kita baca bareng-bareng, ikuti sensei. Siap? Hajime mashou.
Nita-san, kyositsu ni nani ga arimasu ka? Gomi wako to hoki ga arimasu. Ya, sekarang kita sebutkan 3 benda. Ya. Siap? Hajimemashou. Ikuti sensei ya. Nita-san, kyositsu ni nani ga arimasu ka? Gomi bako to hoki ga arimasu. Tokei mo arimasu. Ya, begitu ya. Jadi ada yang ketinggalan nih. Jadi kamu pakai mo arimasu. Jika memang mau dijadikan satu tokeinya, berarti di sini tambah lagi. Nah, kalau mau dijadikan satu tokeinya, jadi seperti ini ya. Nita-san, kyositsu ni nani ga arimasu ka? Tokei to gomi bako to hoki ga arimasu. Jadi bisa to ini dipakai maksimal 3 barang. Jadi kalau misalkan mau lebih dari 3 nanti ada penyebutannya lagi, begitu ya. Biasanya kalau misalkan memang mau 4 ya otomatis kita pakai yang ini, pakai yang mo arimasu. Begitu, bisa dipahami ya minasang. Jadi to itu konjungsi kata bantu penghubung, kata penghubung dan ya, artinya dan. Segi berikutnya ada judul Sumimasen, hoki arimasu ka? Saat membersihkan kelas, bila sapunya tidak ada, apa yang dilakukan? Apa yang dilakukan kalau tidak ada? Kita lanjut. Ikimashou 2. Siswa dari kelas lain datang untuk meminjam perlengkapan kelas. Pilih benda yang ingin dipinjam dari gambar berikut. Beri tanda bulat atau maru bila dipinjamkan, beri tanda batsu atau silang bila tidak dipinjamkan. Oke, untuk bagian ini di buku ada di halaman 131. Jadi yang sudah ada bukunya silakan dibuka halaman 131. Bagian lembar kerja 3. Jadi kita masuk ke lembar kerja 3. Oke, di sini sudah ada jawaban untuk nomor 1. Kita dengarkan ya. Kite kudasai. 1. すみません。ほうきありますか？はい、ありますよ。どうぞ。どうもありがとうございます。もう一度皆さん。1. すみません。ほうきありますか？はい、ありますよ。どうぞ。どうもありがとうございます。 Oke, di sini jawabannya adalah B. B itu hoki ya. Tadi dia sebut hoki. Ada atau tidak? Ada ya. Karena dia tadi bilang arimasu, begitu. Jadi kamu cukup mendengarkan arimas atau arimaseng. Kalau arimas itu ada, arimaseng tidak ada. Siap? Jadi yang belum ada jawabannya ini nomor 2, nomor 3, nomor 4 ya. Nih Bang, San Bang, Yong Bang. Untuk optionnya, option A itu chizu, option B tadi sudah dijawab hoki, option C itu purojekuta, option D adalah isu, kursi ya. Sekarang kita lanjut ke nomor 2. Kite kudasai minasang. 2. すみません。プロジェクターありますか？すみません。ありません。そうですか。どうも。 Kite kudasai minasang. 2. すみません。プロジェクターありますか？すみません。ありません。そうですか。どうも。 Ya, ini jelas sekali beda ya dengan yang pertama. Kalau yang pertama itu jawabnya langsung hai. Kalau sudah hai berarti iya, ada. Jelas belakangnya otomatis pasti arimasu. Tapi kalau nomor 2 tadi dia pakai sumimasen. Masih ingat sumimasen ya? Sumimasen itu ungkapan untuk kita mohon maaf ya. Nah, kalau sudah
Sumimasen berarti belakangnya ya tidak ada ya arimasen begitu. Jadi tinggal kuncinya apakah dia diawali dengan he, hai atau diawali dengan sumimasen. Hai. Bisa dipahami ya. Tadi nomor 2 sudah dapat ya. Nomor 3, kite kudasai. Sanbang. 3、すみません、椅子ありますか？椅子ですか？はい、ありますよ。ちょっと待ってください。どうぞ。どうもありがと Moichido, kite kudasai. 3、う。すみません、椅子ありますか？椅子ですか？はい、ありますよ。ちょっと待ってください。どうぞ。どうもありがと Rang Yongbang. Yongbang ya minasang nomor 4. 4、すみません。地図ありますか？う。地図ですか？すみません、ありません。そうですか。Moichido, kite kudasai. 4、すみません。地図ありますか？地図ですか？すみません、ありません。そうですか。 Oke, dapat ya. Untuk jawaban nomor 2, 3, dan 4. Segi berikutnya. Hanashimasho ni. Kita masuk ke contoh percakapan yang kedua. Ya, ini masih berhubungan dengan pinjam-meminjam perlengkapan kelas. Kita dengarkan dulu percakapannya. Kite kudasai. すみません。ほうきありますか？はい、ありますよ。どうぞ。ありがとうございます。すみません。ほうきありますか？すみません、ありません。そうですか。 Oke, apa sih yang diucapkan pada bagian Hanashimasho ni? Yuk, kita bahas. Sumimasen, hoki arimasu ka? Nah, yang dijawab oleh biru ada sapunya, berarti ada ya. Hai, arimasho, dozo. Nah, terus dijawab lagi, arigato gozaimasu. Ini maknanya berarti barangnya ada, sapunya ada. Karena yang ditanya hoki ya, hoki arimasu ka? Apakah ada sapu? Ya, dijawab, hai, arimasho, dozo. Arigatou gozaimasu. Nah, berarti kalau ungkapan ada itu dengan arimasu. Ya, ada. Berikutnya. Hai, sumimasen, arimasen. Sumimasen, arimasen. Ya, dia mau minta maaf nih, aduh maaf ya, arimasen nggak ada. Jadi ungkapan tidak ada itu dengan kata arimasen. Kalau ada arimasho, kalau tidak ada arimasen. Maka yang meminjam akan berkata lagi so desu ka. Oh begitu ya. Kurang lebih seperti itu padanan bahasa Indonesianya. Oke, sampai sini bisa dipahami ya. Jadi untuk menyatakan ada kita sebut dengan arimas. Tapi kalau untuk menyatakan tidak ada kita sebut dengan arimasen. Yuk kita dengarkan sekali lagi percakapannya. Kite kudasai. すみません。ほうきありますか？はい、ありますよ。どうぞ。ありがとうございます。すみません。ほうきありますか？すみません、ありません。そうですか。
Oke. Yuk, kita baca bareng-bareng. Imashou. Ikutin sensei ya. Sumimasen, hoki arimasu ka? Jawaban yang ini dulu ya. Hai, arimashou. Dozo. Arigatou gozaimasu. Hai, sekali lagi. Sekarang contoh yang kedua. Sumimasen, hoki arimasu ka? Sumimasen, arimasen. So desu ka? Nah, ada pertanyaan untuk bagian ini? Ya, silahkan kalian bercakap-cakap, cari partner percakapannya. Ganti-gantian ya. Kondisi ini kalian coba, terus kondisi yang berikutnya juga kalian coba ya. Oke, berikutnya Tsugi. Kita lanjut ke slide berikutnya ya. Ini ada judul bagian 4, Hoki wa tana no yoko desu. Hoki wa tana no yoko desu. Ya, hoki itu adalah sapu ya. Tanah, lemari. Yoko apa ya? Yoko ini lokasi, posisi, tempat. Barang. Nah, di sini ada pengantar, kita baca dulu. Apakah barang-barang yang ada di dalam kelas diletakkan di tempat tertentu? Dan di manakah barang-barang tersebut diletakkan di tempat tertentu? Oke. Kita lanjut slide berikutnya. Jadi untuk sesi 4 ini adalah menginformasikan posisi-posisi barang yang diletakkan di sesuatu tempat ya. Kita imashou 2. Nah, minasang di sini yang tadi saya bilang sesi 4 ini adalah menginformasikan posisi-posisi letak barang di suatu tempat. Jadi ini posisinya ya, ini posisi atas meja, ini posisi dalam meja, ini posisi bawah meja, ini posisi samping meja. Yang ini posisi bukan pojok meja ya, tapi ini posisi pojok kelas ya. Karena kalau di posisi pojok kelas nggak ada, pojok meja nggak ada ini ya. Di pojok meja di sini dong berarti. Tapi kan bahasa Indonesia bukan pojok meja, tapi sudut meja. Nah, karenanya di sini memakai sudut kelas yang kita bilang pojok kelas. Ya minasang, mari kita dengarkan pengucapannya dalam bahasa Jepang. Nah, sekalian memperhatikan kalimat-kalimat yang ada di pojok atas layar ini ya. Oke, siap minasang? Kita kudasai 1, 2, 3. 1、上です。机の上です。1、上です。机の上です。2、中です。机の中です。3、下です。机の下です。4、横です。机の横です。5、隅です。教室の隅です。Hai minasang, bisa ya? Kita latihan lagi pengucapannya. Yuk, sama-sama kita mengucapkan kosakata posisi tempat dari nomor 1 sampai nomor 5 ya. Ichiban, ue desu. Sukue no ue desu. 2番、中desu. Sukue no naka desu. 3番、下desu. Sukue no shita desu. 4番、横desu. Sukue no yoko desu. 5番、教室desu. Sukue no sumi desu. Sumimasen, maaf minasang. Sumi desu. Sukue no sumi desu. Hai.
sedikit ya. Tadi ada kesalahan, mohon maaf. Sumimasen ne. Minasang, tadi yang diucapkan itu adalah ue, naka, shita, yoko dan sumi ya. Sumi itu pojok. Nah, minasang di sini ada tempatnya dan di sini ada letaknya. Sukue no letak. Jadi letaknya ini kalian isi. Jika dia posisinya di atas, dia bilang sukue no ue. Jika posisinya di dalam, berarti diucapkan sukue no naka. Jika posisinya di bawah, maka diucapkan sukue no shita. Jika posisinya di samping, maka diucapkan sukue no yoko. Nah, yang tadi saya bilang tidak ada pojok meja, adanya pojok kelas. Jadi dikatakan kyoshitsu no sumi. Ya, bukan lagi sukue tapi kyoshitsu diganti. Tadi saya bilang pojok kelas ya, bukan pojok meja. Nah, bisa dipahami minasang ya. Jadi tinggal kalian sisipkan di sini. Di sini tempatnya yang pertama di depan no, di belakang no kata letaknya. Apakah ue, naka, shita atau yoko. Oke, minasang, slide ini bisa dipahami ya. Slide berikutnya, letakkan pulpenmu di tempat yang disebutkan guru. Nah, minasang, harusnya memang ini saya ucapkan. Jadi kalian menjawab dengan jawaban ichi, ni, sang, atau yong. Seperti itu ya. Jadi pilihan A, B, C, D-nya, yang A itu sukue no ue, itu posisi nomor berapa gambarnya? Nah, yang B sukue no shita, posisi nomor berapa? Yang C sukue no naka, posisi nomor berapa? Yang D sukue no yoko, posisi nomor berapa? Nah, ini menarik sekali ya kalau misalkan dilakukan di kelas. Jadi saya ucapkan, kalian merubah posisi pulpennya ya, sesuai yang saya ucapkan. Nah, karenanya ini dalam video, jadi kalian bisa cocokkan saja. Jadi A cocok kemana, B cocok kemana, C gambar mana, D gambar mana. Oke, minasang, bisa dipahami untuk slide ini ya. Sugi, lanjut. Kikimasho 3. Kikimasho 3 ini adalah lembar kerja 4. Ada di halaman 134. Ya, silakan yang punya bukunya buka halaman 134. Hiyaku sanjuyong peji akete kudasai. Pengantarnya, siswa dari kelas lain mengembalikan perlengkapan yang dipinjam, tulis benda yang dikembalikan, serta letak bendanya tersebut. Jadi dalam tabel ini yang dicari infonya perlengkapan dan info letak. Di sini ada pilihan A sampai H. Nah, kalau perlengkapan pilihannya A sampai D, kalau letak pilihannya dari E sampai H. Bisa dipahami minasang ya? Yang sudah punya buku silakan isi di tabelnya langsung, yang belum punya buku silakan buat tabelnya. Oke. Siap? Kita lanjut ke soal nomor 1. Ichibang no mondai. Ikite kudasai. 1. すみません。ゴミ箱はどこですか？机の下です。机の下ですね。わかりました。Moichido minasang. 1. すみません。ゴミ箱はどこですか？机の下です。机の下ですね。わかりました。 Oke, Sugi. Nibang no mondai, soal nomor 2. Kite kudasai. すみません。地図はどこですか？棚の上です。棚の上ですね。ありがとうございました。 Moichido minasang, kite kudasai. 2. すみません。地図はどこですか？棚の上です。棚の上ですね。ありがとうございました。 Oke, Sugi. Sambang no mondai, soal nomor 3. Kite kudasai. 3. 皆さん、
ほうきありがとうございました。どこですか？あそこです。教室の隅です。教室の隅ですね。Oke, もう一度皆さん来てください。3、皆さん、ほうきありがとうございました。どこですか？あそこです。教室の隅です。教室の隅ですね。Oke, Sugi, Yongbang no Mongdai, kite kudasai minasan. 4、すみません。プロジェクターはどこですか？棚の中です。棚の上ですね。いいえ、棚の中ですよ。棚の中ですね。わかりました。もう一度、皆さん来てください。4、すみません。プロジェクターはどこですか？棚の中です。棚の上ですね。いいえ、棚の中ですよ。棚の中ですね。わかりました。Oke, minasang. Jadi, sudah ya, saya putar soal 1, 2, 3, dan 4. Silahkan kalian isi tabelnya. Segi, slide berikutnya. Hanashimasho 3. Ada di halaman 136 ya. Menanyakan letak benda. Minasang, kite kudasai. Di sini ada si Midori yang mengembalikan dan si Orange yang menerima. Kita dengarkan dulu pengucapan percakapannya. Kite kudasai. すみません。ほうきはどこですか？棚の横です。棚の横ですね。わかりました。はい、皆さん、もう一度来てください。すみません。ほうきはどこですか？棚の横です。棚の横ですね。わかりました。Hai, minasang. Yuk kita ucapkan sama-sama. Minasang, ulangi setelah saya. Kite kudasai. Himashou. Sumimasen. Hoki wa doko desu ka? Tana no noko desu. Tana no yoko desu ne. Wakarimashita. Arigatou gozaimashita. Hai, jadi di sini ada terakhir ungkapannya arigatou gozaimashita, si yang mengembalikan ya, karena memang dia yang meminjam. Hai, minasang. Mo ichido ya, kite kudasai. Sumimasen, hoki wa doko desu ka? Tana no yoko desu. Tana no yoko desu ne. Wakarimashita. Arigatou gozaimashita. Hai, yuk kita pahami satu persatu kalimat percakapannya. Sumimasen hoki wa doko desu ka? Jadi bendanya si sapu ini mau dikembalikan ya. Nah, si orang yang mengembalikan bertanya di mana? Maksudnya di mana letak naruhnya lagi gitu ya. Nah, si yang menerima menjawab tana no yoko, di samping lemari. Nah, dia mengkonfirmasi nih, meyakinkan tana no yoko desu ne. Bener ya, di samping lemari ya gitu. Oke, wakarimashita, saya paham. Arigatou gozaimashita. Terima kasih ya sudah meminjamkan. Jadi kalau memang sudah meminjamkan pakai mashita. Arigatou gozaimashita. Artinya sudah ada yang dilakukan. Perbuatannya sudah berlalu, lampau gitu ya. Makanya arigatou gozaimashita. Oke, minasang, untuk hanashimasho sang bisa dipahami ya slide ini ya. Kalian bisa ganti-ganti lagi, latih lagi percakapan ini dengan partner kalian dengan mengganti hokinya dan mengganti tana juga yokonya. Bisa kalian ganti-ganti. Sesuaikan dengan bendanya. Oke. Segi slide berikutnya hanashimasho 3. Kita dengarkan, kite kudasai. 私たちのグループの
意見です。ほうきはゴミ箱の横です。Oke, yang diucapkan tadi Sumimasen. Oke, ini slide berikutnya bagian 5. Kabing wa sukue no ue desu. Kabing wa sukue no ue desu. Oke, kita tadi sudah belajar kabing, sukue dan ue. Berarti artinya vas bunga, sukue meja, ue atas. Artinya vas bunga posisinya di atas meja. Ini ada pengantar di sini. Apakah di kelasmu ada daftar inventaris? Apakah barang-barangnya diletakkan di tempat tertentu? Jika barangnya diletakkan di tempat tertentu, apa keuntungannya? Apakah letak barang ini dirasa sangat baik posisinya ditaruh di situ? Jadi kan memang posisi barang di kelas tuh kadang anak-anak di kelas siswa-siswi itu asal naruh gitu ya, jadi akibatnya tidak rapi pemandangannya, jadi kotor gitu, berantakan. Memang tujuannya bab 10 ini adalah bagaimana kita meniru perbuatan baik dari kelas di Jepang ya. Nanti kita akan belajar tentang bungkanya. Sugi, slide berikutnya. Di sini ada contoh percakapannya dulu. Kita dengarkan ya, minasang. Kite kudasai. Watashi tachi no grupu no iken desu. Houki wa gomi bako no yoko desu. Hai, mo ichido minasang, kite kudasai. 私たちのグループの意見です。ほうきはゴミ箱の横です。Hai, imashyo. Mari kita ucapkan bersama-sama. Ichi ni san, ikuti setelah sensei. Watashi tachi no grupu no iken desu. Hoki wa gomibako no yoko desu. Hai, kita pahami dulu kalimatnya. Watashi tachi grupu, grup kami. Iken, pendapat grup kami. Hoki wa gomibako no yoko desu. Nah, posisinya hoki baiknya ada di mana katanya? Betul, di samping tempat sampah. Karena hoki itu sapu ya. Alasannya, sapu tidak diletakkan di tempat khusus, namun langkah praktisnya diletakkan di dekat benda yang sering dipakai bersama dan mudah ditemukan. Bagaimana minasang? Dona iken desu ka? Bagaimana pendapat kalian? Ya, nah inilah tujuan salah satunya dalam mempelajari bab 10 ya. Semoga dengan kalian belajar bab 10 ini, kalian bisa berpikir kembali, oh ini letaknya baiknya di mana gitu ya. Oke, minasang, kita lanjutkan ke slide berikutnya. Nah, di sini tadi contoh percakapannya, yang ini proyeknya, membuat daftar perlengkapan kelas. Jadi minasang, proyek ini ada di halaman 136. Bisa kalian baca lebih teliti lagi cara-caranya. Nah, di situ juga ada tabelnya di halaman 136 ya. Yaku sanjuroku peji akete kudasai. Nah, ini contoh tabelnya, daftarnya. Jadi apakah nama perlengkapannya apa nih? Contoh gomibako ya, letaknya ada di mana? Kyotshitsu no sumi, ada berapa barangnya? Ichi gitu ya. Oke, kita masuk ke refleksi materi pembelajaran 1. Ini slide berikutnya. Pertama, kyoshitsu ni titik-titik ga arimasu. Kyoshitsu ni nani-nani ga arimasu. Titik-titik ga arimasu. Jadi, yang kosong ini diisi apa minasang? Keterangan apa? Ya, arimas itu ada. Kyoshitsu ni di kelas. Berarti keterangan ya inventarisnya, barangnya. 2, sumimasen, nani-nani arimasu ka? Nah, ini ada ka, berarti kalimat tanya. Biasanya ini diisi apa? Tadi kita sudah belajar ini ya di hanashimasho. Nah, baiknya kalian coba pikirkan, dimundurkan lagi videonya, ini diisi apa. Sugi, ini refleksi materi pembelajaran 2. Nah, di sini ada titik-titik no, titik-titik des. Oke.
Yang tadi yang baru saja ya, ini no, ini des. Berarti ini keterangan tempat, atau di sini keterangan tempatnya. Tempatnya di mana minasang? Di sini atau di sini? Nah, silahkan kalian recheck lagi ya. Dimundurkan video pembelajarannya bagaimana cara membuat kalimat ini. Nah, ini ada titik-titik desne. Biasanya kalau ada desne, ini ungkapan penekanan, mengkonfirmasi kembali. Apakah betul begitu ya? Ya, itu dalam bahasa Indonesia kurang lebih dipadankan seperti itu. Nah, sampailah kita kesimpulan untuk bab 10. Apa yang telah kita pelajari pada bab ini, minasang? Saat kita belajar bab ini, apa saja yang kita pikirkan? Mari melakukan refleksi terhadap pembelajaran kita. Nah, minasang, jadi untuk tujuan pelajaran video pembelajaran bab 10 ini adalah tujuannya 1, menyebutkan benda yang ada di kelas. Ini ada contoh kalimatnya ya. 2, meminjam dan meminjamkan perlengkapan kelas. Contoh kalimatnya ada. 3, menyebutkan tempat menyimpan barang. Nah, ini ada contoh kalimatnya juga, bisa kalian pahami. 4, mengkonfirmasi yang telah dikatakan lawan bicara. Yang tadi saya bilang, itu ada desne, seperti itu ya. Minasa, untuk rangkuman 1-2 ini bisa kalian baca lagi, pahami lagi di halaman Yakusanjukyu Peji Akete Kudasai, halaman 139. Ini lengkap sekali ya. Jadi kalian bisa menjawab ini, materi refleksi ini dari rangkuman. Oke, kita sampai ke bungka minasang. Ini yang tadi, pemahaman budaya. Kita baca pengantarnya dulu. Apakah menurutmu barang dan papan pengumuman di sekolah Jepang sama dengan sekolah di Indonesia? Mari kita diskusikan persamaan dan perbedaannya. Untuk pemahaman bungka ada di halaman Yakusanju Hachi Peji Akete Kudasai, halaman 138. Ya, silahkan kalian Yongde Kudasai dibaca lagi. Nah, ini kelas Jepang ya, kurang lebih seperti ini. Ya, ini ada lokernya. Penempatan loker bisa di dalam, bisa di kelas, tergantung luas kelasnya. Nah, di sana masih memakai papan tulis hitam dakara, makanya kita mempelajari tadi 2 kata. Ada kokubang sama howaito bodo. Ya, kenapa sensei masih pakai papan tulis hitam? Ya, karenanya papan tulis hitam itu masih alami ya. Kapur itu kan alami. Pembuangannya juga alami, jadi limbahnya ya. Jadi tidak terlalu mengefek negatif buat alam. Tapi kalau spidol itu kan sudah kimiawi ya, sangat mengefek, sangat berakibat juga untuk alam. Nah, orang Jepang itu sedikit pola pikirnya agak luas ya. Sebaiknya kalau kita kan maunya yang praktis nih ya, yang gaya gitu ya kali ya. Kalau kita nih maunya yang praktis, dengan howaito bodo agak lebih praktis. Nah, dan kapur pun sekarang juga produksinya mungkin sudah agak berkurang. Jadi dakara mungkin banyak pengaruhnya, sebab akibatnya untuk penggunaan kembali dengan kapur dan papan tulis hitam. Begitu minasang ya. Memang dari segi pemandangan lebih baik dengan papan tulis putih ya, karena lebih kelihatannya putih bersih gitu ya. Minasang, kita lanjut slide berikutnya. Ini yang tadi papan pengumumannya ya. Di Jepang itu papan pengumuman sangat berfungsi ya. Orang Jepang itu tidak banyak bicara ya, karena memang kalau di sekolah itu tanggung jawab masing-masing. Jadi guru hanya menempelkan tanggung jawab kalian yang harus aware sama urusan kalian sendiri di sekolah. Jadi sering-seringlah melihat papan pengumuman. Kalau di Indonesia, kalau misalkan kan sudah ada di papan pengumuman gitu ya, paling banyak alasan tuh pasti siswa-siswinya ya ntar lupa sensei begitu ya, atau mendingan sensei adalah di WA aja, seperti itu ya. Padahal itulah karena kita budaya membacanya kurang.
Ya, ini sedikit ya kita yang tadi dari awal sudah dibahas ya. Jadi bagaimana penempatan barang inventaris keras ya. Kebanyakan memang ada lokernya, jadi ditaruh di loker masing-masing, atau loker sekolah ini lemari sekolah ya. Lemarinya pun ada 2, jadi sudah ada fungsi masing-masing. Oke, minasan, kita masuk ke penilaian diri. Jadi tolong kalian menilai diri sendiri sampai mana sejauh mana penguasaan pemahaman kalian tentang bab 10. Jika bagus, kalian isi 5. Jika tidak bagus, kalian isi 1 ya. Jadi ada levelnya. Nah, ini bisa kalian isi di halaman Hyakusanjukyu Peiji Akete Kudasai. Ada tabelnya di buku ya. Halaman 139. Oke, minasan, kokomade uwarimashita. Kita selesai bab 10-nya ya. Selesai bab 10, dimundurkan lagi videonya atau dilihat lagi kembali videonya untuk penguasaan pemahaman kalian. Ya, selesai bab 10. Jangan lupa video channelnya di-like, di-subscribe ya, di-subscribe. Terus jika ada pertanyaan silahkan kalian japri, wapri ya di WA grup ke sensei. Oke, kokomade uwarimashita. Mata aimasho. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika ada kesalahan bicara mohon maaf ya minasan. Hai, ja ijo desu.